Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Zikri Hadi. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa material dari sebuah produk yang berkaitan dengan teknik mesin, yaitu pembuatan mata bor. Mata bor ini merupakan salah satu elemen penting dalam industri mesin dan konstruksi, atau juga industri yang lainnya, tak hanya mesin sebenarnya. Proses pembuatan mata bor menggunakan teknik rekayasa material ini untuk menciptakan material yang kuat, tahan lama, dan presisi. Secara umum, isi dari video ini akan mencakup mengenai tujuan dari rekayasa material bor, kemudian bahan-bahan yang akan kita gunakan, kandidat bahannya, selanjutnya yaitu pertimbangan biaya dan juga pertimbangan lingkungan dalam pemilihan material. Selanjutnya juga ada pertimbangan proses, kemudian pengujian dan peningkatan kualitas produk. Selanjutnya penerapan mata bor dalam bidang industri. Kemudian yang terakhir ada keuntungan kita dengan melakukan kegiatan rekayasa material ini. Dan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi. Tak lupa juga nanti kita sertakan cuplikan proses pembuatan mata bor ini. Cuplikan proses ini mungkin nanti dapat berupa di akhir video atau di kolom deskripsi. Saya sertakan link referensinya kalau tidak kena copyright atau hak ciptanya, nanti untuk jaga-jaga supaya tidak kena copyrightnya, nanti cuplikan proses akan saya tampilkan di kolom deskripsi video ini. Baik, materi pertama yaitu tujuan pembuatan mata bor. Tujuan dari kita melakukan rekayasa pembuatan mata bor ini yaitu untuk mempertimbangkan aspek-aspek seperti ketahanan, presisi, keamanan. Ketahanan, aspek yang pertama yaitu ketahanan. Aspek ini berguna untuk membuat mata bor yang kuat dan tahan lama untuk digunakan dalam berbagai macam pemotongan material. Jadi mata bor yang kuat dan tahan lama ini bisa seperti tidak mudah aus dan tidak mudah lapuk juga, serta tidak berubahlah bentuknya itu. Dan selanjutnya yaitu aspek berikutnya presisi atau ketepatan. Untuk menciptakan mata bor dengan ukuran yang akurat sehingga memungkinkan untuk dilakukan proses pengikisan dan pengubinan dalam dimensi yang tepat. Dan aspek yang terakhir yaitu keamanan. Keamanan ini agar meminimalkan kecelakaan saat mata bor digunakan dengan cara menciptakan mata bor yang stabil dan aman digunakan. Jadi materialnya tidak cukup hanya keras saja, kalau rapuh pecahnya itu dapat membahayakan, melukai operatornya, sehingga mata bor ini perlu yang stabil dan aman digunakan untuk materialnya.
Baik, materi selanjutnya yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan bar ini. Bahan-bahannya ada tungsten karbida, itu sebuah material keras dan tahan haus yang terbuat dari campuran tungsten dan karbida. Selanjutnya, kobalt. Kobalt ini digunakan sebagai pengikat antara partikel tungsten karbida. Dan yang terakhir yaitu steel alloy. Steel alloy ini material komposit. Steel alloy ini biasa disebut juga dengan paduan baja, yang terdiri dari besi dan karbon, serta campuran elemen lain yang memberikan ketahanan dan kekuatan tertentu. Berikutnya ada kandidat bahan. Kandidat bahan ini dapat kita peroleh dengan menganalisanya melalui diagram sifat-sifat material. Diagram sifat-sifat material ini tak hanya ada kekuatan luluh dan kekuatan tarik, tetapi ada juga thermal konduktivitasnya dan lain sebagainya. Tetapi saya akan membahasnya terkait dengan kekuatan luluh dan kekuatan tariknya saja. Yang pertama yaitu bahannya HSS, serinya M2. Oh ya, bahan yang saya sertakan di sini ini bahan yang umum dijumpai. Sebenarnya ada banyak bahannya ini, tapi saya lampirkan di sini yang umum-umum ditemui. Yang pertama yaitu HSS M2. Dari HSS ini tak hanya ada M2 saja, tapi ada M1, M7 juga. Baja HSS, baja high speed steel, baja berkecepatan tinggi. Bukan HSS ini maksudnya high speed steel, bukan high strength steel, itu lain juga tuh istilahnya. Berkekuatan dulu 1000 megapascal, kekuatan tariknya 760 sampai 2150 megapascal. Nah, baja ini umum dijumpai pada berbagai jenis alat potong serta mudah diolah dan dibentuk. Selanjutnya ada karbid tungsten. Memiliki kekuatan luluhnya tinggi ya, ada 3347 sampai 6833. Namun kekuatan tariknya lumayan rendah, 370 sampai 550 megapascal. Memiliki kekerasan yang lebih baik dibanding baja lainnya, namun rentan patah atau retak pada kondisi tertentu. Selanjutnya baja HSS kobalt. Baja berkecepatan tinggi kobalt ini memiliki kekuatan luluh 1200 sampai 1400 megapascal. Kekuatan tariknya 1300 sampai 1600 megapascal. Harganya yang lebih mahal dibanding baja berkecepatan tinggi biasa, namun juga kekuatan dan keunggulannya lebih tinggi. Selanjutnya ada stainless steel dengan kekuatan luluh antara 170 sampai 1000 megapascal, kekuatan tariknya 480 sampai 2240 megapascal, digunakan untuk aplikasi khusus yang memerlukan ketahanan terhadap korosi, seperti tempat-tempat dengan kadar garam yang tinggi. Perlu nih stainless steel. Dan yang terakhir ada alumina. Kekuatan luluhnya besar, paling terbesar 690 sampai 5500, kemudian kekuatan tariknya 350 sampai 665. Namun alumina ini rentan pecah dan retak karena kekerasan yang sangat tinggi.
Terkadang digunakan sebagai lapisan pada mata bor untuk meningkatkan ketahanan terhadap panas atau abrasi. Jadi sifatnya ini, nilai-nilai ini bisa kita peroleh dari buku referensi atau juga dari situs-situs standarisasi nasional. Misalnya ini saya dari buku Material Selection edisi ketiga Michael F. Ashby, dan juga dari IC, American Iron and Steel Institute, Institut Besi dan Baja Amerika. Selain ini ada juga misalnya ASTM, American Standard Testing and Material. Standarisasi Indonesia juga ada namanya SNI. Baik, materi berikutnya yaitu pertimbangan biaya awal atau CAPEX. CAPEX, capital expenditure, ini merujuk pada pengeluaran untuk investasi dalam aset tetap atau peralatan yang dibutuhkan untuk memulai atau mengembangkan operasi bisnis. Biaya awal ini mencakup pembelian peralatan produksi, pembangunan fasilitas, pengadaan teknologi, atau investasi dalam aset jangka panjang lainnya. CAPEX atau biaya awal umumnya merupakan pengeluaran besar yang terjadi di awal operasi atau saat perlu melakukan ekspansi, dan umumnya didepresiasi selama periode waktu tertentu. Berikutnya OPEX, biaya tambahan. OPEX ini kepanjangannya yaitu Operating Expenditure. OPEX ini merujuk pada pengeluaran rutin yang terjadi dalam menjalankan operasi sehari-hari bisnis. Biaya tambahan dapat mencakup biaya-biaya operasional harian seperti gaji karyawan, bahan baku, biaya utilitas, biaya pemeliharaan, biaya perbaikan, biaya pemasaran, dan semua biaya lainnya yang terkait dengan operasional langsung dan tidak memiliki masa pakai jangka panjang seperti CAPEX. Perbedaan utama antara keduanya adalah CAPEX berhubungan dengan pengeluaran untuk aset yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, sementara OPEX berkaitan dengan biaya operasional sehari-hari yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Dapat kita lihat ini biaya awal seperti material telah dibahas pada materi sebelumnya, kemudian manufaktur, itu prosesnya, tenaga kerja, administrasi, instalasi, pemasangan material, dan pemasangan. Kemudian manufaktur ini bagaimana perawatan dari manufaktur, tenaga kerja, investasi, dan terakhir administrasinya dan biaya penggantian catat produk misalnya kan. Baik, selanjutnya materi pertimbangan lingkungan dan referensi pemilihan material. Untuk pertimbangan lingkungan, yaitu yang pertama sustainability. Sustainability ini pertimbangkan apakah bahan yang digunakan ramah lingkungan, dapat didaur ulang, atau memiliki jejak karbon yang rendah selama siklus hidupnya. Selanjutnya, kemungkinan pencemaran. Perhatikan kemungkinan pencemaran lingkungan selama proses penggunaan, perawatan, atau pembuangan material tersebut. Dan yang terakhir, bahan beracun.
Hindari bahan-bahan yang mengandung zat beracun atau berbahaya yang dapat merusak lingkungan jika dilepaskan, seperti logam-logam berat kayak arsen, merkuri, dan timbal. Berikutnya referensi pemilihan material. Pertama, performa pemotongan. Material yang dipilih harus memenuhi kebutuhan pemotongan yang spesifik, termasuk kekerasan, ketahanan aus, dan kemampuan pemotongan yang optimal untuk bahan yang akan diproses. Selanjutnya, kondisi pemotongan. Perhatikan kondisi operasional yang spesifik tempat mata-bor akan digunakan, seperti suhu, tekanan, kelembaban, dan lingkungan kerja lainnya. Kemudian, biaya dan umur pakai. Pertimbangkan keseimbangan antara biaya material, umur pakai mata-bor, dan kebutuhan pemotongan yang terus-menerus untuk memilih material yang ekonomis dan efisien. Berikut ketersediaan dan proses manufaktur. Pilih material yang tersedia secara luas, mudah didapatkan, dan dapat diolah dengan mudah dalam proses manufaktur. Selanjutnya, kualitas permukaan dan toleransi. Material harus memberikan kualitas permukaan yang baik dan toleransi yang tepat sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada kerapian dan kekuatan struktural. Pilih material yang memiliki stabilitas dimensi yang baik dan kekuatan struktural yang diperlukan dalam aplikasi mata-bor. Materi selanjutnya yaitu pertimbangan proses rekayasa material. Yang pertama, pemilihan bahan dan campuran. Dari kandidat bahan yang telah kita sajikan tadi, kita dapat memilih bahan mana yang akan kita gunakan untuk pembuatan mata-bor ini. Apakah memerlukan kondisi operasi tertentu, apakah harga yang dibutuhkan harus ekonomis, murah, dan sebagainya. Pemilihan bahan dan campuran ini dilakukan untuk menciptakan material yang tepat sesuai dengan spesifikasi mata-bor yang akan dibuat. Selanjutnya, pembuatan bahan dasar dan campurannya. Bahan dasar dihancurkan dan dicampurkan dalam wadah khusus dengan tambahan agen pengikat, kayak alumina tadi dalam kandidat bahan tadi kan. Apakah akan kita tambah sebagai penguatnya atau tidak. Dan yang terakhir, pengaratan dan pendinginan. Material kemudian dipanaskan di dalam oven dengan suhu tertentu, selanjutnya didinginkan untuk menciptakan suhu yang sama dan ketahanan yang kuat. Pertimbangan proses selanjutnya yaitu pengujian dan peningkatan kualitas. Proses pengujian untuk mengetahui apakah mata-bor yang dihasilkan memiliki ketahanan yang cukup untuk bisa digunakan dalam berbagai macam mesin industri. Beberapa metode pengujian yang umum digunakan untuk menguji ketahanan bor meliputi: yang pertama ada uji kehidupan alat potong atau tool life testing. Tool life testing ini melibatkan pengamatan dan pencatatan waktu pemotongan yang efektif sebelum mata-bor perlu diasah atau diganti karena penurunan performa. Berikutnya ada uji produktivitas dan efisiensi pemotongan.
Uji ini dilakukan untuk menguji seberapa lama mata-bor dapat mempertahankan toleransi geometri, kehalusan permukaan, dan kecepatan pemotongan yang efisien sebelum penurunan signifikan dalam kualitas pemotongan. Berikutnya, pengukuran kekasaran permukaan. Pengukuran ini dilakukan dengan memantau perubahan kekasaran permukaan dari waktu ke waktu selama menggunakan mata-bor untuk mengevaluasi perubahan kualitas pemotongan. Berikutnya, pengukuran dimensi dan toleransi. Pengukuran ini dengan melakukan pengukuran dimensi dan toleransi yang dihasilkan oleh mata-bor untuk memastikan bahwa keakuratan geometri tetap terjaga selama penggunaannya. Uji berikutnya yaitu pemantauan kondisi pemotongan. Memantau suhu, tekanan, kecepatan, dan kondisi kerja lainnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi umur pakai mata-bor. Dan yang terakhir ialah dengan melakukan analisis visual dan mikroskopis, menggunakan mikroskop atau perangkat analisis visual untuk memeriksa keausan, retakan, atau perubahan struktural pada mata-bor setelah penggunaan. Berikutnya, peningkatan durabilitas. Selain pengujian awal, dilakukan berbagai macam tes dan perbaikan untuk meningkatkan durabilitas mata-bor agar lebih awet dan efisien digunakan. Peningkatan durabilitas ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti pemilihan material yang tepat, kemudian desain yang optimal untuk memastikan efisiensi pemotongan dan distribusi beban yang merata dengan memperhatikan sudut potong, sudut helix, atau sudut-sudut lainnya untuk meningkatkan performa pemotongan. Cara berikutnya yaitu dengan perlakuan panas dan pengerasan. Melakukan perlakuan panas yang tepat untuk meningkatkan durabilitasnya agar mata-bor memiliki ketahanan terhadap panas. Penggunaan teknik pengerasan yang sesuai untuk meningkatkan umur pakai mata-bor. Berikut pelapisan atau pemrosesan permukaan. Dengan menerapkan pelapisan seperti titanium nitrida, diamond black carbon, atau pelapis lainnya untuk meningkatkan ketahanan aus dan performa pemotongan. Menggunakan proses khusus seperti nitriding, carburizing, atau teknik pengerasan lainnya untuk meningkatkan durabilitas. Kemudian proses produksinya dilakukan secara prima dengan menggunakan proses manufaktur yang presisi dan berkualitas tinggi untuk memastikan toleransi yang tepat dan kualitas permukaan yang baik. Teknologi manufaktur yang canggih dapat menghasilkan mata-bor yang berkualitas tinggi. Materi selanjutnya yaitu penerapan mata-bor dalam bidang industri. Jadi, industri teknik mesin ini memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu bisa ke industri otomotif, industri konstruksi, industri teknologi. Dalam industri otomotif, mata-bor digunakan untuk membuat presisi bearing dan komponen mesin lainnya. Kemudian dalam industri konstruksi, mata-bor ini digunakan dalam proses pembuatan bangunan dan infrastruktur seperti jalan atau jembatan.
Kemudian industri teknologi digunakan untuk mempertajam teknologi dalam proses produksi, baik dalam skala besar atau kecil. Materi berikutnya, keuntungan penggunaan mata bor dari kegiatan rekayasa material. Pertama, presisi tinggi. Mata bor rekayasa material memiliki presisi dan akurasi yang tinggi, sehingga mengurangi margin of error. Margin of error ini yaitu pengukuran statistik yang digunakan untuk menentukan jumlah error karena kemungkinan dalam sampel acak suatu datanya. Kemudian keuntungan berikutnya yaitu tahan lama dan awet. Ketahanan dan daya tahan mata bor yang dihasilkan dari proses rekayasa material membuatnya lebih tahan lama dan awet digunakan karena telah melalui proses analisa yang cukup panjang. Keuntungan berikutnya yaitu efisiensi produksi. Ketahanan dan daya tahan mata bor yang dihasilkan dari rekayasa material akan berdampak pada peningkatan efisiensi dan produksi. Berikutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Proses rekayasa material sangat penting dalam pembuatan mata bor agar bisa menghasilkan material yang kuat, tahan lama, dan presisi. Rekomendasi yaitu penggunaan mata bor rekayasa material sangat disarankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada pembuatan komponen mesin dan struktural. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.